Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Indriana dengan nomor induk mahasiswa 2020-20179. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang advokat yang profesional dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Hukum, April 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 1231 garis miring perkara pidana biasa garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana penghinaan. Duduk perkara atau kronologi kasus, bahwa terdakwa Doni Irawan Malai pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Jalan Umum lokasi Masjid Raya Al-Mashum, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, di Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu agama Islam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke lokasi Masjid Raya Al-Mashum di Jalan Sisingamangaraja di Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam masjid dan terdakwa langsung mengambil satu buah kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, dari dalam rak tempat penyimpanan kitab suci Al-Quran tanpa seizin dari Ketua BKM Masjid Raya Al-Mashum tersebut. Lalu terdakwa memasukkan satu buah kitab suci Al-Quran tersebut ke dalam celana terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari dalam masjid sambil terdakwa membawa satu buah kitab suci Al-Quran. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam tempat pengambilan air wudhu laki-laki. Selanjutnya terdakwa langsung melepaskan sampul kitab suci Al-Quran tersebut dan membuang sampul kitab suci Al-Quran tersebut ke dalam tong sampah yang ada di dalam tempat pengambilan air wudhu laki-laki tersebut. Kemudian lembaran-lembaran isi kitab suci Al-Quran tersebut terdakwa koyak-koyakan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam tempat pengambilan air wudhu tersebut sambil terdakwa membawa isi kitab suci Al-Quran yang sudah terdakwa koyak-koyakan menuju jalan umum di Jalan Sisingamangaraja, depan Hotel Sri Intan, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota. Kemudian di jalanan tersebut sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa membuang lembaran-lembaran isi kitab suci Al-Quran yang telah terdakwa koyak-koyakan. Setelah selesai membuang lembaran-lembaran yang bertuliskan isi kitab suci Al-Quran tersebut, lalu terdakwa melarikan diri ke samping Hotel Sri Intan di Jalan Sinambung, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota. Selanjutnya, beberapa warga yang berada di sekitar lokasi pembuangan lembaran Al-Quran yang mengetahui perbuatan terdakwa langsung mengejar dan menemukan terdakwa, dan sebagian warga yang lainnya mengutip dan mengumpulkan lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran yang terdakwa buang tersebut dari atas jalanan umum. Kemudian setelah diinterogasi oleh warga masyarakat setempat, selanjutnya petugas kepolisian Medan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana perbuatan terdakwa dan diancam pidana menurut pasal 156A huruf A KUH Pidana. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Doni Irawan Malai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A KUH Pidana dalam surat dakwaan. Yang kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Irawan Malai berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penahanan. Yang ketiga yaitu menyatakan barang bukti yang berupa satu buah sampul kitab suci Al-Quran beserta sobekan-sobekan kitab suci Al-Quran dan 2 buah flash disk masing-masing dikembalikan kepada Badan Kenaziran Masjid pada Masjid Raya Al-Mashum, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Sedangkan satu potong celana pendek warna biru dan satu potong baju kemeja bergaris-garis masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
Yang keempat yaitu menetapkan agar terdakwa Doni Irawan membayar biaya perkara sebesar Rp5.500. Tuntutan: sebagaimana perbuatan terdakwa dan diancam pidana menurut pasal 156A huruf A KUH Pidana, penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Irawan Malai berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penahanan. Penuntut umum juga menetapkan agar terdakwa Doni Irawan Malai membayar biaya perkara sebesar Rp5.500. Pertimbangan Hakim A. Yuridis menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat di sekitar Jalan Umum Lokasi Masjid Raya Al-Mashum, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, bahwa di jalan tersebut sekira pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa membuang lembaran-lembaran isi kitab suci Al-Quran yang telah terdakwa koyak-koyakan tersebut, lalu terdakwa melarikan diri ke samping Hotel Sri Intan di Jalan Sinambung, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota. Bahwa terdakwa yang mengoyakkannya dikarenakan disuruh oleh orang yang tidak dikenal. Bahwa terdakwa mengambil Al-Quran tersebut dari Masjid Raya dan baru kali ini terdakwa melakukan hal tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Non-yuridis, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Vonis 1. Menyatakan terdakwa Doni Irawan Malai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, yaitu menetapkan barang bukti berupa 1 buah sampul kitab suci Al-Quran beserta sobekan-sobekan kitab suci Al-Quran dan 2 buah flash disk masing-masing dikembalikan kepada Badan Kenaziran Masjid pada Masjid Raya Al-Mashum Jalan Sisingamangaraja, Medan. 1 potong celana pendek warna biru dan 1 potong baju kemeja bergaris-garis dimusnahkan. Yang keenam yaitu membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Pendapat saya mengenai putusan hakim. Menurut saya, vonis yang dijatuhkan sudah memenuhi 3 elemen hukum yang seimbang, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut saya, keadilan yang diterapkan dalam vonis di sini sudah menyeimbangkan antara yang patut diperoleh oleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, yaitu dengan cara memvonis pelaku dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu pada pasal 156A huruf A KUHP. Mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari penegakan hukum tersebut jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yaitu bermanfaat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan penghinaan yang merugikan orang lain atau mencegah melontarkan penghinaan antar masyarakat. Sedangkan kepastian hukum yang ada dalam putusan ini pengantisipasian tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarangnya oleh hukum. Kepastian ini dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.
Sekian dari saya, apabila ada ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.